Pernah nggak sih kalian duduk di kelas, mendengarkan guru berjam-jam, tapi yang sampai ke otak itu cuma satu kata doang? Kalau saya pernah. Dan setelah saya bertanya-tanya, apakah ini salah siswanya atau ini salah pematerinya? Saya mendapatkan jawaban dalam satu teori, yaitu teori pemrosesan informasi. Oke. Untuk memahami teori ini lebih dalam, aku membaca buku Educational Psychology, Theory and Practice karyanya Robert S. Lavin. Jadi di buku itu dijelaskan bahwa proses belajar itu mirip seperti komputer. Jadi informasi yang kita terima dari guru itu nggak langsung disimpan di otak, tapi harus melewati beberapa tahap pemrosesan seperti sensory memory, short term memory, dan long term memory. Jadi si Slavin ini menekankan pembelajaran yang baik adalah yang membantu siswa memindahkan informasi dari informasi jangka pendek ke jangka panjang. Jadi kalau guru hanya menyampaikan materi tanpa mengaktifkan perhatian, mengulang, dan memberikan konteks bermakna, intinya memberi variasi pada pembelajaran, informasi yang disampaikan itu akan hilang begitu saja dalam hitungan detik. Nah, buku ini membuka mata saya bahwa keberhasilan belajar itu bukan cuma soal niat siswa, tapi juga soal desain pembelajaran yang sesuai dengan cara kerja otak manusia. Nah, menurut teori ini, otak manusia punya 3 komponen utama dalam memproses informasi. Ada memori sensorik, tempat pertama kali informasi masuk dari panca indera. Lalu ada memori jangka pendek, tempat kita berpikir aktif dalam mengolah informasi. Yang terakhir ada memori jangka panjang, tempat di mana pengetahuan yang kita dapat itu disimpan lama. Tapi agar informasi bisa dipindah dari tahap satu ke tahap berikutnya yang tadi itu, otak itu butuh tiga hal penting seperti perhatian, pengulangan, dan pemaknaan. Misalnya, ketika guru menjelaskan konsep geografi tentang lapisan atmosfer, siswa bisa diajak membuat peta konsep, terus permainan kuis interaktif. Kegiatan seperti itu membuat otak lebih mudah menyimpan dan mengingat informasi jangka panjang. Jadi teori ini sebenarnya menjawab kenapa sebagian siswa cepat lupa. Bukan karena mereka malas, tapi karena otaknya belum sempat memproses informasi dengan baik. Nah, dulu waktu saya SMA, ada guru IPA saya yang menerapkan cara mengajar berbasis dengan teori seperti ini. Beliau gak langsung menjelaskan materi fotosintesis, tapi memutar video pendek tentang tanaman yang layu tanpa sinar matahari. Setelah itu, beliau mengajak siswa berdiskusi, baru menjelaskan konsep ilmiahnya. Hasilnya, siswa bukan hanya ingat, tapi juga bisa menjelaskan proses dengan kata-kata sendiri. Itulah bukti sederhana bagaimana teori pemrosesan informasi ini bisa membuat pembelajaran lebih bermakna dan efektif. Nah, dari teori ini, saya belajar bahwa menjadi guru bukan cuma soal mengajar materi, tapi mendesain pengalaman belajar, karena setiap siswa itu punya otak yang luar biasa. Hanya saja cara memproses informasinya itu berbeda-beda. Jadi, yuk mulai dari sekarang, entah sebagai guru, calon pendidik, atau pembelajar, kita coba pahami bagaimana otak bekerja, supaya proses belajar jadi lebih bermakna, bukan sekedar menghafal. Oke, saya Walian Anugratama. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.